seperti ini nih, kitab yang dijadikan rujukan. Udah lebih mudah lagi. Rajin baca. Memang kita harus banyak-banyak mengkonsumsi buku gitu lah. Saya pernah tanya sama guru-guru saya, mau Imam udah selesai baca buku apa bulan ini? Atau bahkan jangan-jangan kita nggak pernah menamatkan satu buku. Oh, saya pernah Ustaz, ayat-ayat cinta Ustaz, yang berkenaan tentang kesenangan kita saja. Ilmu harus dibaca, didalami. Selama dia bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka hendaknya dilazimkan. Kemudian tugas kepala kutab yang keluar dari kebiasaan itu, nah di sini orang yang mampu memecahkan masalah keluarga, bukan cuma keluarga sendiri, tapi bisa memberikan sumbangsi untuk keluarga santri. Mana ada Ustaz kepala sekolah seperti ini Ustaz? Kenapa? Karena kembali lagi, tugas menghadirkan kutab itu ingin memberikan sumbangsi terbaik untuk dunia. Sekupnya terlalu kecil kalau kita hanya mengurusi sekolah kita saja, Ustaz. Ya wajar. Nanti di akhir akan saya sampaikan apa saja yang bisa atau apa saja yang kira-kira menjadi tanggung jawab kita sebagai kepala kutab yang tugasnya sedunia, tapi tupoksinya pengen ringan-ringan saja. Ini yang saya bilang tadi, bahkan orang tua karena dia sudah mempercayakan anaknya di kutab, dia seolah-olah mendapatkan solusi permasalahan keluarganya. Serius Ustaz. Nah, kayak saya bilang tadi, guru-guru yang belum menikah ini hati-hati nanti konsultasi rumah tangga. Perdalam dulu. Ilmu ini. Jadi misalnya ada masalah keluarga, maka saya sering sampaikan ke orang tua, para orang tua jangan sampai tidak ada komunikasi dengan guru. Jangan sampai putus komunikasi. Kalau kira-kira ada masalah anak di rumah, boleh guru, orang tuanya kapan saja mau sharing ke guru, guru harus siap. Saya sering dapati orang tua itu melapor, mu'alim anak saya seperti ini mu'alim. Itu di jam-jam saya udah gak ngajar. Mohon maaf, maksudnya tadi tentang keterlibatan kita, bukan di jam mengajar kita, tapi kita tetap harus terlibat sama kondisi keluarga santri kita. Gimana ya mu'alim? Anak saya dia kemarin nggak mau potong rambut, kemudian dia nggak sholat. Beliau itu lapor maghrib kalau nggak keliru. Besok setelah saya sampaikan ke anaknya segala macam, udah potong rambut kan. Artinya coba kita berusaha bisa pada posisi ini. Ustaz, anak saya suka kali main gadget Ustaz. Ya sudah, tinggal kita buatkan di kutab misalnya. Gimana cara menghindari gadget, ya dikasih pemahaman dan seterusnya. Kemudian problem solving guru. Nah, tentu saja yang namanya guru itu bukan hanya mengurusi sekolah saja, bukan hanya mengurusi kutabnya saja. Ya. Tapi juga boleh jadi ada masalah-masalah yang dia tidak ingin ceritakan, tapi berimbas pada pengajaran dia di sekolah. Saya mengalami ada seorang guru yang saya lihat perhatikan sering telat datang. Kemudian ketika saya kasih tugas minimal sekali diselesaikan.
Kemudian sampai ada laporan di jam-jam mengajar dia masih mengurusi anaknya. Itu pada akhirnya saya panggil, saya tanya, Mu'alimah, seperti ini kenapa, dan seterusnya. Ternyata kondisinya anaknya sedang sakit, setelah disuntik vaksin tentang anak bayi itu. Nah, kan pada akhirnya kita tahu ketika guru seperti itu kondisinya harus kita berikan penerapan gimana? Apakah diberikan hukuman atau diberikan solusi? Jangan buru-buru dihukum. Pahami dulu sebagaimana kita memaklumi kesalahan murid. Tidak setiap kesalahan murid itu langsung dihukum. Tanya motivasi dia melakukan kesalahan. Boleh jadi karena dia nggak tahu kalau itu salah. Boleh jadi seperti ini, boleh jadi seperti ini. Maka dalam Islam kan keputusan itu kan mempengaruhi atau dipengaruhi dari keadaan orang. Maka antara orang yang berzina setelah menikah sama yang belum perlakuannya beda. Maksudnya, ada yang cukup dia dicambuk, ada yang harus sampai mati. Artinya kan penerapannya berbeda. Paham dulu kondisinya. Seperti itu juga kita sebagai kepala kota harus paham tentang ini, yang pada akhirnya menyelesaikan masalah menjadi ukhuwah. Tanya, Ustaz, saya lihat berapa hari gak masuk. Kenapa ya? Oh, saya kemarin isolasi mandiri karena suami saya terpapar COVID. Tawarkan kira-kira hal apa ustazah atau mu'alimah atau ustaz yang bisa saya bantu, kabari saya. Kan kemarin kalau isolasi mandiri gak boleh kemana-mana saja. Tawarkan bantuan kita, hubungi aja saya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang, biar saya sediakan. Sehingga orang yang kita pimpin kan merasa nyaman. Masalah-masalah yang dia hadapi jadi terasa ringan saja. Pada akhirnya ya totalitas dia dalam mengajar atas beban-beban yang kita bantu kurangi tadi jadi maksimal. Jadi kita harus pada posisi dua ini, tidak hanya pada kasus keluarga santri, juga pada kasus guru-guru. Kemudian yang terakhir, nah ini yang harus digarisbawahi. Seorang kepala otak itu harus siap pasang badan menjaga guru. Maksudnya gimana? Karena dalam kitab, dalam Islam, posisi guru itu tempat yang mulia. Mulia sekali, saudara. Maka kemuliaan seorang guru itu harus dijaga, terutama tentang dari hal-hal yang membuat posisi guru itu menjadi turun kemuliaan. Contoh misalnya bagaimana? Misal ada orang tua yang kecewa dengan seorang guru, maka harus disampaikan dari awal. Orang tua yang ingin memberikan masukan atau ingin interupsi terhadap seorang guru, istilahnya lewati saya dulu. Jangan sampai posisi guru itu dihinakan. Mohon maaf. Beberapa waktu lalu heboh tentang guru di sekolah Islam yang dia dipukuli orang tua santri gara-gara bermasalah sama anaknya. Hilang muruah guru. Apalagi di depan murid-muridnya. Ditambah lagi
memang gaji gurunya sumbernya dari para orang tua murid. Nah, ini juga jadi kaidah, jangan sampai di Putab terjadi hal yang serupa. Maka salah satu cita-cita Putab itu sekolah Putab kalau apa ya, menggratiskan biaya pendidikan supaya kita lebih merdeka lagi. Gak ada yang mengatur kita. Tangan yang biasa di bawah akan sulit untuk menggampar tangan yang di atas. Kan biasa terus. Tapi negara kok. Balik kilo. Kemarin mau dimakan di negara kok. Artinya apa? Artinya kita ingin memurnikan pendidikan kita ini, jangan sampai diobrak-abrik dengan hal-hal yang dia nggak layak untuk ikut campur. Apalagi tentang posisi seorang guru. Ada sebuah kisah yang mau mengatakan apakah kisah ini sahih atau enggak, tentang seorang ulama, kalau saya tidak keliru, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, terlepas dari kontroversi tentang pandangan banyak orang tentang beliau. Jadi pada suatu ketika ada orang tua yang menitipkan anaknya untuk belajar kepada beliau. Nah, metodenya sama berarti kan dengan Putab, atau dalam bahasa lain bisa dengan bulat sama. Si anak ketemu guru, menyelesaikan satu kitab, selesai dan seterusnya. Seperti itu di antara anaknya. Nah, kemudian ada kaidah yang dipakai oleh para penuntut ilmu itu, bahkan makanan dari guru itu bisa mendatangkan keberkahan. Terlepas lagi sekali lagi, mungkin ada yang setuju, ada yang tidak. Tapi beliau termasuk yang setuju. Maka terkadang beliau makan itu ada disisakan sedikit makanan supaya murid-muridnya bisa mendapatkan keberkahan. Sampai akhirnya orang tua murid yang anaknya dititipkan tadi melihat, loh, anak saya kok macam kucing, sisa makanan dikasih, kemudian seperti ini, seperti diperbudak dalam tanda kutip, disuruh ini, disuruh itu. Pada akhirnya dia tanya, Syekh, kenapa seperti itu? Kalau gitu, saya ingin mengambil kembali anak saya. Silakan kata beliau. Kemudian setelah dia ambil anaknya kembali, setiap yang dia tanyai berkenaan tentang bab-bab syariat, anaknya bisa jawab. Artinya apa? Ilmunya masuk. Ketika seorang murid menghormati gurunya, adab-adabnya terpenuhi, maka ilmu akan mudah menetap dalam hati. Sampai akhirnya orang tuanya bilang, Syekh, mohon maaf, ternyata kami memang salah. Dulu kami melihat, kami pikir anak kami diperlakukan dengan tidak baik. Kami ingin kembalikan lagi. Kemudian beliau mengatakan, keberkahan ilmu boleh jadi hilang disebabkan dari buruknya adab orang tua ke guru. Bawahnya bahasanya gitu ya. Maka penting mengingatkan posisi orang tua. Jangan sampai orang tua memposisikan guru itu seolah-olah bisa diatur semaunya, ditekan. Kalau ada masalah, dia pengen anaknya seperti ini. Siapa yang pasang badan? Kita sebagai orang tua. Maka langsung diarahkan, ibu-ibu kalau ingin interupsi terhadap guru, maka solusinya ke saya dulu. Bahkan ada lagi yang lebih berhati-hati. Semisal contoh, ada orang-orang yang tidak ingin guru-guru di sekolahnya menerima hadiah dari orang tua. Kalau mau kasih hadiah ke guru harus melalui saya, supaya tidak ada ikatan-ikatan tersembunyi. Jangan pula nanti, oh ini karena orang tuanya sering kasih dia hadiah, nanti perlakuannya jadi beda lagi, kan gitu. Artinya kita harus memasang badan untuk hal itu. Guru tidak juga diletakkan pada tempat yang rendah, juga tidak melebihi batas ketentuannya. Juga salah kalau kita terlalu memutuskan
Ada batasan-batasannya. Maka itu kita harus siapa sampaikan oleh Pak Ustaz. Nah, kemudian ini adalah bagian-bagian yang menjadi, kalau bahasa kita mungkin ruang lingkup yang menjadi tanggung jawab kepala utama untuk diberikan sumbangsih dari pengajaran utama itu sendiri. Rumah atau orang santri ini sudah jelas tentu saja. Ya, tentang mungkin tadi membantu menyelesaikan masalah orang tua, ya, kemudian atau hal-hal lain yang berkenaan tentang kesantrian, ya. Kemudian lingkungan sosial anak ini menjadi tanggung jawab kita juga. Maka ada kegiatan yang dilazimkan oleh Kutab Al-Fatih adalah dengan mengunjungi rumah santri. Ini menarik nih, Ustaz. Mengunjungi rumah, home visit ya. Jadi guru mengunjungi rumah murid-muridnya, kira-kira sehingga terbaca lingkungan yang dia tinggal itu seperti apa. Dan pada akhirnya balik lagi ke kaidah yang sebelumnya kita bahas, kita sebagai guru kita seolah-olah menjadi guru private untuk anak tersebut. Sampai hal-hal detail itu, sampai lingkungannya kita paham. Oh, ternyata anak ini hidup di lingkungan yang keras. Oh, anak ini sulit ngapal karena di rumah difasilitasi dengan TV, video game dan seterusnya. Kan nanti balik laginya ke situ, rumahnya. Jadi semuanya saling terkait ini. Kemudian guru dan santri. Nah, ini guru dan santri sudah jelas tadi, tentang guru sudah kita bahas. Gimana kita memahami guru-guru kita. Contoh, kalau ada guru yang sakit, sebisa mungkin misalnya kita lebih paham kondisi si guru tadi. Jangan sampai kita dengar berita-berita kesulitan guru tersebut dari orang lain. Bisa saja. Artinya kita menunjukkan kepedulian terhadap guru. Kalau santri sudah jelas juga, seperti tadi pendekatannya. Kalau masalahnya di rumah seperti itu, maka kita memainkan peranan kita di sekolah. Anak mau sholat, kalau nggak ada diskusi. Saya ada pengalaman unik juga. Pernah orang tua dari santri kami itu bilang, Ustaz, Mu'alim, ini si Fulan, kalau di rumah itu dia suka melawan orang tua, dia suka dia nggak mau sholat dan seterusnya. Jadi ketika giliran dia baca Quran, dia nggak bisa. Nah, di sini saya memasukkan kode-kode yang diberikan orang tua tadi sebagai bentuk pengedukasi untuk si anak. Saya bilang, nah, sulit kamu baca, saya bilang, kamu sholat di waktu enggak? Seolah-olah kita nggak tahu masalahnya saya, tapi dah tahu kita. Kamu sholat di waktu? Sholat kali. Kamu baca Quran di rumah? Saya sampai pada yang masalahnya tadi. Atau jangan-jangan sulitnya kamu belajar hari ini karena kamu pernah melawan orang tua. Pernah enggak? Di situ baru dia akan menjawab. Karena kita sudah membaca, kemudian kita dapat bocoran, makin kita bentuk lagi. Porsi kita tadi kan ke santri kan. Nampaknya kamu sering ya melawan orang tua. Akhirnya dia buat pengakuan, iya Ustaz. Kesalahan dia tadi bisa menjadi kunci kebaikan untuk dia sendiri. Maka baru masuk nasihat-nasihat. Nah, kamu
kalau mau lancar bacanya, lancar hafalan dan seterusnya misalnya, coba pulang dari sini, kamu minta maaf ke orang tua. Kamu jadikan solusi saja. Dua hal kita dapat. Dan tentu saja bakti anak ke orang tua kan memudahkan urusan, Ustaz. Tetap dapat kita poinnya kan. Masalah terselesaikan, poin utamanya kita dapatkan nilai plusnya. Gak apa-apa Ustaz. Makanya saya bilang jangan putus komunikasi dengan orang tua. Tawarkan saja. Kalau orang tua jarang ngomong atau jarang konsultasi, tawarkan aja Ustaz. Atau bahkan secara langsung ke orang tuanya. Kita tahu anaknya bermasalah, langsung kita dekati orang tuanya. Jadi nggak serta-merta kita, ya udahlah, bukan urusan saya. Anak tersebut bisa atau enggak, yang penting kan saya di kelas sudah memenuhi porsi saya. Terjun langsung ke keluarganya. Misalnya lagi jemput kan, Bu, boleh kita ngomong sebentar Bu? Nah, ini kemarin si Fulan seperti ini. Jadi saya kalau di rumah seringnya ngapain ya Bu? Misalnya. Nah, kan baru mulai ada cerita nanti. Biasanya orang tua yang ketika itu mendapatkan solusi, nanti ketika ada masalah lebih luas lagi biar bisa dengan kita. Dan ini berlaku juga untuk guru-guru lain, bukan hanya kepala kota. Ya. Pada intinya bahwasannya yang ingin digambarkan di sini adalah ruang lingkup posisi kepala otak itu tidak, sekali lagi, tidak pada sekup yang paling kecil, tapi sekup yang dari kecil tadi meluas dan terus berkembang. Dan semuanya ini kan berhubungan dengan masyarakat. Gitu. Miniatur dari sebuah masyarakat kan keluarga. Saling terhubung ya. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwasannya tugas kepala kitab itu juga termasuk tugas yang anti mainstream misalnya. Ya Ustaz ya. Atau kepala kitab bisa saja memberikan solusi untuk masalah di masyarakat. Apa contohnya? Di masyarakat banyak bapak-bapak yang bacaan tahsinnya kurang bagus atau nggak pede dia kalau dia belajar di luaran baca Quran nggak bisa. Kita hadir, kita tawarkan ke masyarakat. Kalau mau belajar tahsin Pak, bisa ke guru kami. Kita sediakan ruang untuk masyarakat. Jadi masyarakat melihat posisi kutab itu bukan pada sekup sekolah saja, tapi ternyata memberikan sumbangsi untuk masyarakat kita. Di Al-Kautsar sendiri kita punya kelas bahasa Arab untuk siapapun saja, mau dia ngaji di Al-Kautsar, mau dia orang tua santri, mau bukan, yang jelas siapa saja boleh ikut di kajian itu. Kelas tahsin untuk yang bapak-bapak, kelas tahsin untuk yang ibu-ibu, siapa aja boleh, nggak terikat. Bahkan saya bilang sama guru-guru, kalau ada sekolah lain butuh bantuan kita, misalnya untuk kelas tahsin, bantu sebisa kita. Jangan kita melihat sekolah Islam sebagai musuh. Jangan sampai ada mindset seperti itu. Seolah-olah kalau muncul sekolah Islam baru, kompetitor baru. Hati-hati. Tapi bagaimana caranya kita di Kutab ini memberikan sumbangsi untuk sekolah-sekolah Islam? Mohon maaf, semoga ini bukan bagian dari keriaan. Al-Kautsar sendiri, beberapa gurunya bahkan dipanggil ke sekolah-sekolah yang ada di Pangkal Berada untuk mengajari tahsin guru-gurunya. Kita bukan seperti itu. Kan baliknya tadi, tujuan kita itu bukan untuk menaikkan lembaga kita saja, bukan yayasan kita saja, bukan jamaah kita saja, tapi sekup kita itu mendunia. Meskipun tentu saja harus dari level-level yang kecil.
Bayangkan kalau setiap ustadz yang ada di Indonesia melakukan perannya masing-masing tadi, tercover semua Indonesia. Tercover semua Indonesia. Cabang Ustadz Al-Fatih saja sudah lebih dari 30-an. Ditambah Muhammad Al-Fatih. Dan itu sudah tersebar hampir di seluruh Indonesia. Nah, di sini ada, kemudian di Medan ada, di berikan sumbangsih kita. Maka ada sebuah kitab yang bagus dari Dr. Rogib Asirjani, dan ini buku yang sangat bermutu tinggi untuk kita guru-guru tentang sumbangsih peradaban Islam untuk dunia. Tebal bukunya memang besar-besar. Dan kalau memang mau dibahas secara yang saya sampaikan tadi, mungkin dibagi per guru, sampaikan berapa halaman, selesai itu. Itu cara mudah kita menyelesaikan buku. Atau kita di Sirona Babi kan, diselesaikan dulu seperti itu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum kepada Ustaz yang telah menyampaikan, ya Ustaz Ilham. Gimana Ustaz Hussein? Masih bisa bertahan? Berarti lebih kayaknya. Ternyata Enggak, saya tadi kan mualimnya senyum ya kan. Ustaz Hussein langsung menangis kayaknya. Iya, jadi subhanallah, masya Allah. Ya, memang perlu ilmu yang matang ya, dalam mengilmui, ya, dalam menjalankan roda kutab ini. Ya, jadi memang kepala kutab wajib 24 jam handphonenya aktif. Ini memang masalahnya. iya tuh. Ya, paksa melihat selalu ya kan? Ya, jadi subhanallah. Tapi ya alhamdulillah, ya harapannya baik itu kepala kutab ataupun para guru, ya para mu'allimah, ya bersinergilah ya dalam menjalankan roda ini. Tidak melulu nanti ustaz-ustaz seluruhnya, ya tidak juga mu'allimah seluruhnya, tidak. Ya, nanti akan ada tupoksi masing-masing dan saling membantu dalam menjalankan itu. Ya, mungkin selesai ada pertanyaan atau dari mu'allimah, para mu'allim atau Pak Yanto ya. Pak Yanto ini sebagai sekretaris yayasan Ustaz Ilham. Ya, beliau sebagai sekretaris. Ya, dan itu yang ujung entah siapa beliau. Ya, Umi katanya. Ya silakan, selesai. Ada pertanyaan, foto. Ya. Ada, silakan. Ya, silakan. Muhammad Ihsan. Terkait masalah tadi yang anak yang dikasih hukuman fisik makin keras, kemudian kita komunikasi dengan orang tuanya, tapi orang tuanya nggak respon, apakah perlu didatangi ke rumahnya, misalnya sampai tetapnya bagaimana, boleh ikut datang anaknya, soalnya anaknya sudah sangat mengkhawatirkan di sini. Ya. Subhanallah, pertanyaannya ya, datangi, disuruh datang nggak mau datang saja. Datang cuma responnya nggak ada. Respon nggak ada, didatangi Datangi belum pernah bawa satpol pp ya. Berikan tulisan ini ya. Subhanallah. Jadi bagaimana Ustaz Ilham, mungkin ada pengalaman antum dalam menangani case atau kasus ya orang tua yang kadang memang ada di beberapa orang tua Ustaz kejadiannya ketika diberikan nasihat ya, tapi memang ketika didiskusikan tentang solusi dan segala macamnya, tapi memang belum dilakukannya atau tidak maksimal melakukannya. Ya, jadi memang ini PR ya, yang mungkin nanti dari Ustaz Ilham ya ada
masukan atau cara solusi yang bisa dilakukan juga, yang bisa kita contoh. Silakan. Ada lagi? Itu tadi pertanyaan satu. Ya, silakan. Ummu Fatihah. yang mampu mewadahi gitu ataupun menjadi tempat kita pelatihan-pelatihan gitu kan untuk lebih menguatkan lagi, lebih pede lagi gitu ya kan untuk melanjutkan dakwah di kitab ini seperti itu. Karena kan terus terang untuk kita di Kediri ini masih merasa jauh gitu kan atau masih sangat jauh seperti itu dari harapan-harapan kita ataupun daripada target-target yang putar-putar yang sudah lama berdiri di Jawa seperti itu. Dan tempat kita untuk bernaung ataupun untuk sharing session seperti itu kan belum ada sampai saat ini. Atau mungkin Ustaz sudah punya jaringan dan kami bisa diajak gitu untuk bergabung di dalamnya sehingga lebih kitab itu lebih diterima lagi di masyarakat karena kepedean daripada kitab itu sudah memiliki banyak teman-teman gitu yang bisa menguatkan daripada kitab itu sendiri. Saya juga bisa diberikan jawaban yang bisa menguatkan lagi di Kediri ini. Waalaikumsalam. Ya, itu jadi pertanyaan yang ketiga, yang kedua ya. Bagaimana solusi agar supaya kitab-kitab belum atau non al-fatih ya bahasanya memiliki koneksi atau relasi yang baik sehingga dalam menjalani aktivitas kitab ini sendiri tidak apa istilahnya blank sekali ya, terlalu buta ya kalau bahasa sederhananya ya, jadi itu mungkin bisa ilham kalau memang kalau JSIP udah selevel al-fatih ya, artinya memang mereka udah ada jaringan sendiri. Baik, mungkin itu dulu saya ilham, silahkan dijawab ya. Fadhal. Baik, mungkin untuk pertanyaan yang pertama tadi berkenaan tentang timbal balik orang tua yang nampaknya tidak mengarah kepada tahapan islah yang disebut tidak pedulilah sebenarnya. Nah, pada terapan seperti ini saya juga pernah konsultasikan ini dengan Ustaz Baidowi pernah tanya. Jadi Ustaz gimana untuk orang tua yang dia notabene anaknya sekolah di kita tapi diarahkan tidak mau ikut, padahal kita sudah menerapkan tahapan-tahapan tadi seperti yang disampaikan oleh Ustaz. Jawaban dari beliau mudaratnya kalau kita melepaskan anak tadi, kita khawatir anak tersebut malah lebih lebih hancur lagi. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan adalah tetap memenuhi porsi kita sebagai guru Ustaz, sambil tentu saja yang utama minta pertolongan Allah. Kita nggak akan mampu melakukan apa-apa kecuali minta pertolongan Allah. Dan ini yang sering saya sampaikan ke guru, ada satu hal yang sering kali dilupakan oleh guru-guru. Usaha sudah maksimal, metode sudah baik, kemudian semua porsi-porsinya sudah terpenuhi, ada yang terlupa oleh kita adalah mendoakan kebaikan. Kita merasa hidayah itu dari kita sebenarnya, Ustaz-Ustaz. Hidayah itu ada dua jenis, hidayah penjelasan dan hidayah taufik ilham penerimaan. Hidayah yang berkenaan tentang penjelasan ini
hampir setiap lini bisa memberikannya, artinya menyampaikannya. Contoh tentu saja sumber utama dari Allah. Dari Allah kemudian delegasinya kepada malaikat Jibril alaihissalam ke Rasulullah. Dari Rasulullah juga memberikan hidayah penjelasan, artinya memberikan penjelasan mana yang baik dan buruk syariat. Dari Rasulullah kepada sahabat, sahabat kepada tabiin, tabiin kepada tabiin, tabiin dan seterusnya sampai pada tahap kita kaum muslimin hari ini juga ikut pada tahapan memberikan hidayah penjelasan, atau dalam bahasa kita dakwah. Misalnya ada fase yang kita lupa, fase itu atau bab itu gak mungkin bisa kita lakukan kecuali itu ranahnya Allah. Itulah hidayah yang kedua tadi, hidayah taufik, ilham, penerimaan. Kita sudah balik sampaikan. Jadi memang orang gak terima Ustaz. Karena hidayah penerimaan taufik itu nggak diberikan Allah kecuali hanya Allah saja yang bisa memberikannya. Bahkan Nabi nggak bisa. Seandainya Nabi bisa, maka Nabi akan mengajak pamannya masuk Islam, saklek langsung, sekaliber Abu Lahab sekalipun. Tapi Allah ingin tunjukkan hidayah itu ada dua. Kita usaha dengan hidayah penjelasan, masalah penerimaan taufik tadi dan ilham tadi itu pada Allah. Gimana caranya mendapatkan itu? Allah pengen kita tuh kayak merengek-rengek sama Allah. Ya Allah, kalau bisa nangis, nangis, doakan. Itu bagian yang sering kita lupa. Saya bilang sama guru-guru jangan lupakan mendoakan murid-murid kita. Aisyah atau Fatimah di satu riwayat sering mendoakan kebaikan untuk teman-temannya. Pernah dengar sana? Disebutkan namanya satu-satu. Disebutkan. Nah ini kita lupa untuk memanjatkan itu. Boleh jadi pada tahap itu Ustaz, dia tak terima. Ya memang hidayah penerimaannya bukan dari mulut kita. Sampai Ibnu Qayyim bilang, seandainya hidayah itu bisa dibeli, maka akan aku beli berkeranjang-keranjang, kemudian akan aku bagi-bagikan. Artinya apa? Kita pengen orang yang kita dakwah itu menerima dakwah kita. Tapi penerimaan itu cuma satu jalur saja dia. Tapi bisa kita sentuh jalur itu sehingga kita dapatkan keinginan tersebut. Dan minta sama Allah, doakan. Sudah saking mentoknya saja. Minta sama Allah. Karena kita kadang-kadang kan merasa baik atau tidaknya murid kita itu tiba-tiba nyelip di hati kita ini karena ya, ini bagus adabnya ini kan. Dulu kan ikut apa satu saking aja. Tak terasa saja, habis gitu. Doakan. Maka kata Ustaz Baydawi, kalau orang tua nggak siap dengan porsinya, ya sudah kita maksimalkan. Istilahnya kudeta aja tuh porsi untuk orang tua. Kita totalitas untuk anaknya. Masalah berhasil atau tidak itu kan perkara Allah. Bukan kita, urusan kita. Nanti pada akhirnya dia tetap ikut atau tidak akan terseleksi secara alamiah saja. Seperti saya ceritakan kisah murid kami tadi. Pada akhirnya orang tuanya nggak siap sama sekali. Ya udah, akhirnya anaknya ditariknya lagi. Dan masya Allah, saya kasihan juga dengan anaknya. Saya ketemu anaknya di kemudian hari itu jualan di pinggir jalan sana. Kasihan saya Ustaz. Rasanya saya kok seperti salah saya jadinya. Tapi ketika dia jumpa saya, masih negur, Mu'alim, masya Allah. Saya rasa hati saya kayak hancur di sana. Saya seperti gagal menjadi guru.
Kita sudah berusaha memberikan totalitas, pada akhirnya Allah mentakdirkan hal yang lain. Kita harus terima. Yang penting kita maksimal. Porsi orang tua tadi kalau sekiranya juga nggak bisa merubah si anak, maka itulah ketentuan Allah. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah ada persatuan atau jaringan tertentu paguyuban yang menghimpun banyak ustaz? Kalau secara nasional yang saya tahu sampai saat ini belum ada ustaz. Belum ada. Tapi kalau di Kutab itu sempat diadakan pertemuan antar seluruh guru dan pengurus Kutab se-Jawa. Jadi ketika kami sedang kunjungan ke Jogja, saya dapat undangan dari Kutabnya Ustadz Muminuddin rahimahullah ta'ala. Dikirimkan SMS, dapatkan undangan, padahal kita orang Sumatera, tapi diajak untuk bergabung di paguyuban itu. Apa yang dibahas? Yang dibahas adalah tuntutan dari Ustadz Dr. Muin kepada gurunya Ustadz Budi Ashari, sebagaimana yang disampaikan Ustadz tadi. Ini kalau bahasa kita Ustadz saya, Kutab yang ada saat ini gara-gara kamu nih, maksudnya itu bahasanya. Saya atau bahasa yang semisal ya. Maka dari itu kamu harus tanggung jawab, kata Ustadz Muin. Itu di depan kami saat konferensi itu. Ini tugas kamu untuk ngapain? Nah seperti tadi Ustaz, kalau bisa diberikan ruang untuk berdiskusi kan begitu. Nah, wallahu alam apakah secara nasional sudah ada atau tidak, tapi setahu saya enggak ada, belum ada. Bahkan yang dulu diasosiasikan di Jawa, saya masuk di grupnya, sampai sekarang grupnya juga seperti mati suri. Mungkin paling beberapa orang men-share tulisan tentang pendidikan dan seterusnya, hanya berputar seperti itu saja. Tapi kalau yang berhubungan dengan kita di sini, khususnya Sumatera, karena kita juga belum banyak, Ustazah, ya belum ada sama sekali. Tetap ada solusi. Solusinya gimana? Nah, nanti Ustazah sudah bisa mendelegasikan itu kepada kepala Kutab untuk menjalin hubungan baik kepada Kutab-Kutab yang ada di seluruh Indonesia. Contoh misalnya, karena yang paling pesat perkembangannya dan memang mengilmui, dan bahkan Al-Fatih sendiri itu merasa apa yang mereka jalani itu masih kurang, maka terus ada upgrade. Mereka terus mengupgrade Ustaz. Apa yang kurang? Nah itu tadi supervisi Ustaz ya. Ditambah, kalau sebelumnya Komisi 1 hanya membahas tentang modul Al-Fatihah, tahun sekarang sudah menjadi 2, Al-Fatihah dan An-Naba, sehingga selesai juz 30 nanti ketika di volume 4. Tujuannya apa? Tujuannya agar apa yang dihafal difahami, kemudian menambah motivasi si anak. Ternyata yang dia hafal itu kaitannya seperti ini dengan kehidupan dia. Ada hal-hal yang luar biasa, sehingga menambah semangat dia untuk menghafal, menyelesaikan 3 juznya. Makanya Ustaz Budi sering bilang, kami, maksudnya Kutab Al-Fatih, bukan lembaga tahfidz. Kami bukan lembaga tahfidz. 7 juz itu sebisa mungkin nanti dibahas materinya tuntas istilahnya gitu. Setidaknya 7 juz ini menjadi bekal mereka untuk mendalami ilmu. Nah, makanya target Kutab Al-Fatih itu selesai volume 4, artinya tamat dari Kutab, selesai tadabbur juz 30. Dimulai dari Al-Fatihah. Maka saya membaca dari susunan yang beliau dan tim itu
diturunkan ini, nampaknya arahan dari Ustadz Budi yang pertama ingin menguatkan tauhid ke anak-anak dengan versi anak-anak. Modul alam kan berkenaan tentang hal yang langsung berinteraksi dengan diri si anak, sehingga dia tahu, oh ternyata ini Allah yang menciptakan. Sampai di dalam kelapa ada air, siapa yang bisa masukkan? Sederhana, tapi menguatkan. Kemarin kami membedah modul itu, saya ajak anak-anak, karena di lingkungan kami ada perempat, saya ajak anak-anak minum air kelapa. Masya Allah, senang luar biasa anak-anak. Sambil kita tanamkan kayak gimana? Tengok, di dalam air itu ada lubang air kelapa itu ada lubangnya enggak? Coba periksa. Periksa. Ada. Belah. Tengok, ada air. Siapa yang bisa melakukan itu? Secara sistem, karena dari awal sudah diajarkan setiap hal yang ada di alam ini adalah bentuk kekuasaan Allah, ya gampang saja bagi anak. Oh, Allah yang ciptakan. Jadi secara mindset dia mengetahui, mengenali Allah, bahwasanya Allah itu yang mampu melakukan ini, melakukan ini dan seterusnya. Sampai sudah paham dia tentang tauhid yang dalam versi minimal, masuk ke modul manusia. Lebih mengenal dirinya, bahwasanya dirinya itu juga termasuk bagian dari penciptaan Allah, kebesaran Allah. Lebih hebat lagi. Kenapa? Karena lebih detail lagi. Ada syarat-syarat yang mengumumkan, ada darah, ada ini, ada mata dan seterusnya. Kan begitu dibahas di modul manusia. Supaya apa? Makin kuat tauhidnya. Setelah dia mengenal alam, dia mengenal dirinya sendiri sebagai ciptaan. Dan diajari tujuan dia yang rumit ini diciptakan, ada lain. Balik lagi tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk ke situ enggak ada lain. Sudah paham, baru mulai diajari tadabbur Al-Fatihah supaya dia ketika sholat meresapi makna-maknanya. Ini versi saya, Ustaz saya. Setelah saya masuk pada sekup-sekup ini, saya baru membaca, nampaknya ini alur yang ingin dibentuk oleh Al-Fatihah. Setelah tahu yang benar, tahu tujuan hidupnya. Kan kerusakan kita pada hari ini kan kebanyakan nggak tahu tujuan hidup. Orang kafir, orang-orang yang sangat mudah sekali mengakhiri hidupnya dengan kesenangan. Ada yang lompat dari ketinggian, nggak tahu tujuan hidupnya itu apa. Jadi hal-hal konyol itu mereka lakukan kan begitu. Sudah kuat, sudah paham tauhid dan seterusnya, sudah tahu tujuan penciptaan, maka mereka diajarkan menikmati ibadah dengan tadabbur itu. Saya bacanya seperti itu. Nampaknya ini yang ingin disampaikan Ustaz Budi dari fase-fase kurikulum yang mereka sampaikan. Kan tujuannya kan untuk beribadah pada Allah. Jadi ketika anak-anak sudah diajari tadabbur, dia merasakan seperti ada yang menenangkan hatinya. Maka guru di materi tadabbur jangan capek-capek mengingatkan. Kalau sholat coba sambil meresapi maknanya. Kan sudah diajari tadabburnya. Ya kamu nanti akan merasakan tenang. Dan seperti ini. Mungkin seperti itu Ustaz. Jadi ya sebagai solusinya untuk kita yang memang tidak ada lain prosesnya, ya harus rajin-rajin berinteraksi dengan kota-kota lain Ustaz. Dan itu yang coba saya terapkan dengan keterbatasan kami di Pangkalan Belanda. Masya Allah, antum di sini bersama Ustaz Nur, ya, yang langsung sana. Mohon maaf, kami di Pangkalan Belanda sangat sulit sekali mencari ustaz-ustaz yang sekaliber Ustaz Nur. Maka kami sampai ingin mengekspor yang mengimpor yang di Medan juga sulit karena keterbatasan waktu dan seterusnya. Jadi kita memang memainkan peran kita Ustaz. Cari informasi ini, apa yang kita butuhkan, hubungin, capok semua, runutkan, ya, dirumuskan.
Kemudian sudah dapat kita mindsetnya, ya kita coba bagikan ke guru-guru. Ya. Mungkin itu, Ustazah. Wallahu a'lam. Iya. Tadi ada yang dipotong. Untuk apa hadir sekalian? Ya. Atau Ustaz tadi yang Ustaz Al-Fatih juga tertarik dengan kitab tersebut, itu namanya kitab apa tadi? Oh, maksudnya yang Tempat kita belajar, bisa sharing gitu yang open gitu kan kita. kalau saya sejauh ini masih kepada kutub-kutub Al-Fatih saja. Yang sering saya hubungi itu karena saya kenal dua kepala kutub ini, karena dulu kami itu satu pelatihan. Saya berusaha menjaga silaturahmi itu, sering sharing dan seterusnya. Ya, kutub Aceh dan kutub Pekanbaru saja. Iya, dan yang termasuk yang diperhitungkan oleh Ustadz Budi Ashari, yang beliau nggak mau menghadirkan kutab Al-Fatih di daerah itu adalah kutab Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid. Ya, Siapa itu sendiri? Ustadz Muin Oh, Sami. Ya. di Solo. Ya. Jadi pernah mereka mengajukan diri supaya masuk bagian Al-Fatih, tapi sama Ustadz Budi ditolak karena status mereka kan gurunya Ustadz Budi. Ustadz Budi menghormati sekali gurunya, dan ternyata gurunya sangat menghormati sekali muridnya. Masya Allah, ini adab. Saya melihat di sana adab yang luar biasa. Ya, jadi pada konferensi seperti ini Ustadz Budi telah datang, maka digantikan oleh Ustadz Muin. Ustadz Muin menyampaikan tauhid syahadatain. Begitu Ustadz Budi datang, maka berlaku kaidah batalnya tayamum ketika air sudah ada. Karena yang dijadikan maksudnya. Karena yang menjadi pembicara adalah Ustadz Budi, maka ketika dia menyampaikan, meskipun belum selesai materinya, airnya sudah datang, tayamum batal. Maka langsung diserahkan panggung itu pada Ustadz Budi, Masya Allah. Padahal beliau muridnya. Dan saya melihat Ustadz Muin bukan orang yang sekedar mengatakan itu supaya mendapatkan pengakuan dari masyarakat, oh ini Ustadz ini berada. Saya melihat keseriusan beliau mendengarkan Ustadz Budi sampai keluar perkataan yang tadi saya bilang. Kutab yang ada di Indonesia ini karena kamu nih, gitu. Karena kutab yang ada di Indonesia ini kan dihidupkan kembali istilahnya oleh Ustadz Budi, maka kamu harus tanggung jawab. Kata Ustadz Muin rahimahullah ta'ala. Seperti itu Ustadz. Ya, alhamdulillah itulah jawaban dari Ustadz Ilham. Ya, semoga walaupun singkat tapi bisalah untuk mencari-cari dan juga bisa untuk belajar lebih banyak tentang kitab pada kitab-kitab yang lainnya. Baik para muallim, muallimin dan muallimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan